Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Puspitasari, sebagai pembawa berita, saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait pendidikan karakter yang ada di SMK Negeri 8 Purworejo dengan Ibu Esti Yuwanti. Assalamualaikum Bu, boleh minta waktunya sebentar? Saya akan menanyakan beberapa hal tentang pendidikan karakter di SMK Negeri 8. Oke, apa? Menurut Ibu, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu gampangnya pendidikan yang mengajarkan individu, ya kalau di sekolah ya berarti sekolahnya supaya memiliki karakter yang baik. Nah, karakter itu sendiri kan gampangnya sikap, akhlak, ya perilaku, terus juga kalau bahasa kerennya sekarang tuh soft skill. Jadi kemampuan-kemampuan yang nggak cuma kalau kayak kalian di sekolah misalnya ada jurusan busana kan berarti kemampuannya menjahit dan sebagainya. Kalau yang teknik juga terkait dengan bengkel dan sebagainya. Pendidikan karakter itu nggak kelihatan, tapi dilatih misalnya kayak tanggung jawab, disiplin, kejujuran, itu bagian dari karakter. Lalu bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk menjadi pribadi lebih baik? Nah, oke. Jadi gini, orang itu kan secara utuh itu punya dua kemampuan. Tadi yang saya bilang kalau banyak orang punya kemampuan memasak, gitu, orang punya kemampuan terkait dengan busana jahit, terkait dengan mesin dan lain sebagainya, itu namanya kan hard skill. Nah, selain hard skill, ini namanya soft skill. Soft skill ini adalah sikap atau karakter-karakter yang mendukung dibaliknya. Tadi tanggung jawab, kerja keras, daya juang, gitu ya, kreatif dan lain sebagainya. Nah, kenapa penting? Karena orang tidak cukup hanya hidup itu mengandalkan yang namanya hard skillnya doang. Misal orang nggak cukup kan cuma pintar jahit doang gitu, atau pintar promosinya doang, tapi dia orangnya males-malesan, nggak jujur, dia tidak punya tanggung jawab gitu. Makanya kenapa penting dalam perkembangan seorang individu? Ya karena itu dua hal tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Percuma kita misalnya pintar hard skillnya tapi secara karakter kita minus. Meskipun juga orang yang karakternya baik doang gitu ya, tetap akan kurang kalau misalnya tidak diimbangi dengan kemampuan teknis yang hard skillnya. Makanya dua-duanya perlu sama-sama imbang. Dan apakah semua guru bidang studi wajib menetapkan pendidikan karakter? Ya, gini, jadi karakter itu kan meskipun tidak ada nilainya ya, beda kan sama mata pelajaran itu ada nilainya. Kalau karakter ini kan sifatnya penanaman nilai-nilai kebaikan. Kenapa setiap guru itu secara tidak langsung gitu ya, meskipun mungkin yang akrab sama kalian sama ini itu kan yang menanamkan karakter itu misalnya tanggung jawabnya guru agama, guru Pancasila, guru BK. Padahal dalam kenyataannya ya semua guru punya peranan yang sama. Dari yang kecil aja, misalnya kayak karakter tanggung jawab. Setiap guru misalnya punya tugas yang harus diselesaikan sama siswa-siswanya. Nah kan dia secara tidak langsung melatih tanggung jawab. Caranya apa tergantung masing-masing gurunya, tapi dilatih. Terus terkait sopan santun, bagaimana anak harus ngomong sama guru-guru tertentu, itu juga karakter. Makanya meskipun tidak tertulis gitu ya, tidak ada nilainya, tapi pendidikan karakter itu harus dilakukan oleh setiap orang, ya termasuk kalau di sekolah oleh setiap guru. Lalu bagaimana tingkat keberhasilan pendidikan karakter di SMK Negeri 8 Bu? Kalau ngomongin keberhasilan, sebenarnya ya karakter itu kan sesuatu penanaman nilai yang tidak bisa dibilang instan. Sebenarnya dari kita kecil, sebenarnya kan setiap keluarga itu pasti sudah menanamkan karakter. Nah karena karakter ini sifatnya adalah sepanjang hayat, gitu ya. Orang misalnya diajar disiplin itu kan nggak cukup sehari dua hari. Begitu juga di sekolah. Apalagi kalau misalnya sekolah SMK ini kan kalian sudah punya bekal masing-masing nih, dari keluarga, dari sekolah-sekolah sebelumnya, kalian punya bekal
keluarga. Karena barangkali gitu ya, kita bisa ketemu nih, kita di sekolah udah dilatih disiplin, harus berangkat tepat waktu gitu ya, sebelum jam belajar itu akan mulai. Tapi dari rumah misalnya nggak suportif, anaknya pulang malam sampai tengah malam belum pulang, didiamkan, ada dia bangun kesiangan, tidak dibangunin sama keluarganya, didiamkan dan sebagainya. Itu kan akhirnya jadi tidak seiring gitu, maksudnya itu lebih ke apa sih, tantangan karena itu tadi gitu. Karakter itu kan harus didukung oleh semua pihak, nggak bisa kalau cuma sekolah doang, jadi keluarga juga harus didukung, si anaknya juga harus ada kesadaran. Terus bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut, Bu? Ya, solusinya adalah satu, sekolah berusaha untuk, kalau kaitannya dengan keluarga, sekolah berusaha untuk membangun komunikasi sama keluarga. Makanya kenapa kalian kan tahu minimal di setiap kelas tuh ada grup orang tua gitu ya, supaya misalnya orang tua juga tahu nih sekolah punya program apa. Salah satunya juga secara personal misalnya ada memang anak-anak tertentu yang misalnya membutuhkan perhatian khusus atau komunikasi lebih, kita juga bisa lebih mudah terhubung sama orang tuanya gitu, lewat grup itu. Atau kalau misalnya tidak terjangkau lewat WA gitu ya, lewat telepon, ya kita nanti bisa berhubung ke rumahnya gitu. Paling tidak itu sih, membangun komunikasi dengan semua pihak yang memang dirasa perlu untuk menanamkan karakter itu dengan sejalan. Kalau di internal sekolah sendiri, guru itu kan juga kayak misalnya kegiatan apel pagi setiap hari, terus juga misalnya kita ada pertemuan berkala, nanti diingatkan sama kepala sekolah tentang tugas guru itu apa aja dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari cara kita supaya sejalan